Hello everyone, welcome back to Serendipity Tailored. I'm back in Pick a Card Reading. Saya kembali di Pick a Card Reading. Kali ini temanya adalah energi dari jodoh kamu. Bagaimana dia saat ini? Apa yang dia pikirkan? Lalu di manakah dia? Dan kita lihat juga energinya dia untuk kedepannya seperti apa. Oke, seperti biasa di sini sudah ada 3 kucing dan ada Ace of Pentacles, ada Queen of Cups, ada The Fool. Pilih satu dari ketiga kucing ini sambil pikirkan dan tanyakan ke diri kamu sendiri bagaimana energi dari jodoh kamu. Kalau kalian butuh waktu, kalian bisa pause videonya, tapi aku ingetin ini general reading, gak akan resonate dengan semuanya. Kalau kalian gak suka dengan salah satu file ini, ya kamu tinggal pilih file yang lain, oke? Semua keputusan kembali lagi ada di tangan kamu karena ini cuma fun reading. Energinya juga energi kolektif yang aku ambil di sini, oke? So, kalau kamu sudah siap, let's start with pile number 1. Hello pile 1, let's see bagaimana energi jodoh kamu saat ini, apa yang sedang dia lakukan, apa yang dia pikirkan, dan pesan yang ingin dia sampaikan ke kamu, oke? Pertama, bagaimana dia saat ini, ya? Ada the Sun. Ada the Magician. Jadi, saat ini dia ini lagi ya dalam keadaan baik-baik aja, dia lagi happy. Aku lihat di sini ada yang lagi fokus dengan masalah spiritualnya, ada yang lagi fokus dengan studinya, ada yang lagi fokus dengan projectnya, ada yang lagi coba untuk membangun mimpinya atau membangun karirnya. Jadi kayak dia tuh kayak apa ya, kemarin sempat dia itu membangun karirnya, kemudian stop dan kemudian beralih profesi, atau dia kini mengejar mimpinya dia. Jadi kayak dia tuh baru mulai lagi dari awal, tapi bukan berarti dia yang baru start kerja, enggak, cuman dia kayak baru mulai lagi dari awal, kayak kembali lagi semuanya dari awal. Di energi The Sun ini, oke, ada yang di sini mungkin kerjanya ada yang di EO, ada juga di sini yang dia seorang pembicara, aku lihat ya. Tapi gimana keadaannya dia saat ini? Saat ini dia lagi mengerjakan project atau kayak doing something. Ada yang start to do something, ada yang mulai untuk ambil double job gitu. Terus di energi Ace of Pentacles ini aku lihat dia ada juga di sini yang seolah-olah dia menolak atau menutup diri dari orang-orang di sekitarnya. Ini juga bisa kamu. Ini bisa kamu di energi Ace of Pentacles ini. Ada yang menolak untuk gak kayak menutup diri sih, bukan gak mau, tapi apapun yang orang coba katakan, apapun yang orang coba sampaikan itu selalu jadinya tuh salah paham gitu. Jadinya tuh malah bikin kesal. Jadi kamu mungkin ingin, atau dia ini lagi ingin dimengerti, tapi orang-orang di sekitarnya dia tuh nggak mengerti dia. Buat kalian yang pilih pile nomor 1, sepertinya baik yang maskulin ataupun yang feminin, ini dua-duanya lagi sibuk dengan karir, lagi sibuk dalam merancang kehidupannya. Sekalipun yang udah mature ya, atau mungkin usianya sekitar 40 ke atas juga, ini kayaknya lagi membangun kembali semuanya, baik itu di karir, ada yang juga lagi bangun kehidupannya dia. Mulai lagi dari awal. Di energi The Magician ini kayak kembali lagi dia ke awal, kembali lagi dia memulai sesuatu. Di energi The Sun ini ada expectation, ada wishes, ada hope, ada dreams, keinginan ya, mengharapkan doanya segera dikabulkan. Oke, apa yang dia pikirkan saat ini? Ada Three of Cups, ada Six of Cups. Happiness. Yang dia pikirkan saat ini, dia ingin kebahagiaan. Dia hanya memikirkan bagaimana kebahagiaan keluarganya dia, bagaimana dia bisa memenuhi mimpi-mimpinya dia. Ini ya, di energi Six of Cups ini, gimana dia bisa memenuhi mimpi-mimpinya dia. Kemudian bagaimana dia bisa menyelesaikan satu persatu permasalahannya dia, satu persatu dari problemnya dia.
satu persatu dari harapan-harapannya dia, di energi dari Three of Cups ini. Dia ada juga di sini yang tidak mau berurusan dulu dengan siapapun, ingin menyendiri. Dia ingin menyendiri. Yang dia pikirkan saat ini hanya untuk fokus ke dirinya sendiri, bagaimana dia healing. Ya, di sini juga ada yang sedang memikirkan pasangannya, tapi di sini dia memikirkan gimana caranya agar pasangan ini bisa paham dengan keadaan atau situasinya dia. Karena di sini dia juga ngerasa ada sedikit tertekan gitu. Entah pasangannya ini adalah kamu ataupun masih orang lain. Entah kamu yang udah ketemu sama dia, bisa jadi kalian udah ketemu, atau mungkin kamu belum ketemu sama dia. Nah, kalau kamu belum ketemu sama dia, maka saat ini dia lagi menjauh dulu dari keluarganya dia, dari teman-temannya dia. Gitu. Jadi dia tuh lagi berusaha untuk menguatkan dirinya lagi dan membangun kehidupannya. Oke. Di mana dia sekarang? Ada Seven of Cups dan ada Knight of Cups. Di energi Seven of Cups ini adalah energi seseorang yang ya ini seperti membayangkan mimpinya, merencanakan. Ini sih aku lihatnya hanya sebagai konfirmasi aja dari tadi apa yang udah aku sebutin. Jadi saat ini dia masih membayangkan atau dia lagi merencanakan atau dia berusaha untuk membuat real dari mimpi-mimpinya dia, dari harapannya dia. Di energi Knight of Cups ini ada yang sudah berjalan, ada yang sudah proses dalam masuk untuk ke perencanaan itu. Jadi lagi menjalani semua itu langkah demi langkah agar dia bisa ketemu sama kamu, agar dia bisa bersama kamu, ya, agar dia bisa membangun semuanya menjadi lebih baik. Dia lagi mencoba untuk menggapai ini cawan yang ada di sini. Jadi mimpinya dia, harapannya dia. Dan kalau misalkan kamu tahu siapa dia dan kemudian kamu LDR sama dia, nah dia lagi berusaha atau menggapai untuk bisa ketemu sama kamu atau menuju ke tempat kamu gitu. Tapi untuk saat ini memang ada yang menghalangi dia, dan itu lebih ke family, lebih ke keluarganya dia. Bisa jadi karena dia adalah orang yang penurut, atau mungkin dia ini orang yang cukup berbakti dengan orang tuanya, atau bisa jadi dia yang udah punya anak. Maka dia di sini yang dia hadapi sekarang adalah gimana dia menghadapi keluarganya dia. Oke. Kita lihat energinya dia saat ini. Ya, it's time to take action. Ada Aries, New Moon in Aries. Seperti aku bilang, bahwa yang dia lakukan saat ini adalah dia berusaha untuk mewujudkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia mimpikan. Di energinya Aries ini dia udah siap untuk melepaskan semua yang dia punya untuk memulai hal yang baru ini. Dia udah nothing to lose. Dia udah pasrah, intinya dia ingin semuanya benar-benar membaik, lagi bertekad. Dia tuh bertekad banget dengan seperti mempertaruhkan semua yang dia miliki dengan apa yang dia kerjakan saat ini. Ada this could be the one, oke, dan pesan untuk kamu dari dia. Ada Pleiades, double mission, channeling, uplifting humanity. Oke, you've already met the romantic partner. You see, this could be the one. Ya mungkin saja kamu udah ketemu sama orang ini, atau kamu udah tahu siapa dia, dan dia memang lagi struggling saat ini. Kemudian di sini juga di sini aku lihat yang koneksi antara kamu sama dia itu mungkin lagi renggang atau terputus karena ada sesuatu yang menarik dia untuk maju ke kamu. Dan kalau kamu belum ketemu dengan orang ini, makanya dia itu kayak tiba-tiba mengalami sebuah problem yang memang menghalangi dia untuk ke kamu. Di sini kamu yang udah berusaha untuk menarik jodoh kamu ini atau pasangan kamu ini ke dalam kehidupan kamu. Tetapi dia itu sendiri, dia belum menyelesaikan rangkaian kehidupannya ini. Dia belum menyelesaikan step-stepnya dia untuk bisa ketemu sama kamu atau untuk bisa bareng sama kamu. Di Pleiades ini, double mission, channeling, and uplifting humanity ini adalah dia yang ingin coba untuk menyampaikan ke kamu bahwa saat ini dia lagi menaikkan derajatnya dia. Dia lagi coba untuk menaikkan posisinya dia agar menjadi lebih baik lagi, agar dia menjadi lebih stabil lagi, ya.
Yang ingin dia sampaikan kamu, mungkin dia ingin kamu lebih bisa menunggu. Dan kalau kamu udah ketemu sama orang ini, kamu udah tahu dia siapa, aku rasa dia bukan orang yang akan terbuka meminta kamu untuk menunggu. Justru malah dia akan melakukan yang sebaliknya. Dia mungkin akan seperti push you away atau membuatmu sedikit menjauh karena mungkin problem-problem yang dia miliki. Oke, so kita lihat zodiaknya dia. Di situ udah ada Aries, ada juga Leo, ada water sign, yes, Capricorn, Libra, Leo, Pisces, Scorpio, satu lagi, Taurus. Oke, so that's all. I hope this resonate for you. Kalau ini nggak resonate sama kamu, berarti ini bukan untuk kamu. Kamu bisa pilih pile yang lain. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Oke, thank you and see you in the next reading. Hello pile 2. Kita lihat bagaimana energi dari jodoh kamu saat ini. Bagaimana dia sekarang, apa yang dia pikirkan, di mana dia saat ini, dan pesan yang dia ingin sampaikan ke kamu, dan juga energi atau feelingnya dia. Oke, kamu punya Queen of Cups. Bagaimana dia saat ini? Ada Two of Air. Ada Page of Air. Aku lihat di sini, dia saat ini lagi bingung. Dia lagi bingung, dia lagi ada dalam sebuah masalah di mana dia harus memecahkan masalah itu atau memilih salah satu. Sebetulnya ini bukan masalah yang sangat berat dalam hidupnya dia, enggak. Tapi ini tuh seperti sebuah keputusan yang dia sudah lama tunda. Seperti misalkan kalau dia udah married, kemudian dia harus memilih antara divorce atau enggak gitu. Dia harus memilih untuk melanjutkan hubungan itu atau enggak. Kemudian kalau dia punya bisnis, dia harus memutuskan untuk maju atau ambil bisnis ini atau enggak. Atau dia kalau misalnya dia kerja, dia harus memutuskan antara dia resign atau enggak gitu ya. Dan di sini yang bikin dia itu agak sedikit nggak ngerasa tidak bebas. Dia merasa tidak bebas. Kalau dibilang ini bukan masalah besar untuk dia, kenapa? Karena dia bukan aku bilang ini masalah kecil, enggak. Cuman dia itu sebenarnya udah tahu apa yang harus dia lakukan, tapi ada something yang menahan dia. Ada sesuatu yang membuat dia itu bertahan. Dan aku lihat ini adalah karena dia adalah orang yang cukup sensitif dan juga dia adalah orang yang bertanggung jawab. Jadi dia selalu memikirkan atau mementingkan orang lain dan melihat dampaknya itu seperti apa nanti dalam kehidupannya dia atau dalam kehidupannya orang lain atau orang yang kena dampak dari apa pilihan yang dia ambil. Nah, sehingga di sini di energi Queen of Cups itu dia kayak mundur lagi, dia stop lagi karena dia sebetulnya bukan dia tidak tahu harus berbuat apa. Makanya aku bilang ini bukan masalah yang besar sebetulnya untuk dia kayak dia nggak bingung sebetulnya mutusin untuk dia sendiri. Kalau dia mikirin dirinya sendiri, kalau dia mau egois gitu, dia nggak bingung sebetulnya karena dia tahu, dia paham apa yang harus diambil. Cuman di sini dia memikirkan orang lain. Jadi dia ini orangnya sensitif dan dia nggak mau orang lain terluka akibat dari keputusannya dia. Oke, jadi kalau misalnya dia mau resign nih dari sebuah tempat kerja, nah dia mikir nanti kalau aku nggak ada di sini, nanti teman-teman yang lain kayak gimana, atau nanti kerjaan yang ini kayak gimana, atau nanti dampaknya ini ke siapa. Jadi dia itu banyak banget pertimbangan, dan pertimbangannya ini karena dia adalah orang yang baik gitu. Oke. Apa yang dia pikirkan ya, ada Two of Pentacles. Memang dia lagi bingung ya. Ada Five of Wands. Ya, ada pertentangan. Ada pertentangan di sini. Aku ngelihatnya dia adalah orang yang ada di tengah. Jadi dia itu posisinya itu dia merasa tidak nyaman. Sebetulnya kalau misalkan dia mau ambil tindakan, dia harus memutuskan hal tersebut. Kalau misalkan dia mau divorce, dia harusnya dia kalau mau egois dia udah langsung ngambil tindakan dan mungkin udah lama dia melakukan hal tersebut. Nah, di energi
Five of Wands ini, dia yang berusaha untuk bertahan. Jadi dia tuh kayak udah, kalau dia mau resign, dia tuh kayaknya udah 3-4 kali bikin surat pengunduran diri, tapi nggak dikasih-kasih karena gara-gara nggak jadi lagi gitu. Oke, ada di sini pada akhirnya, aku lihat pada akhirnya dia itu akan ngambil keputusan yang memang sudah lama dia ingin ambil. Pada akhirnya dia hanya menunggu waktu yang mungkin benar-benar tepat. Yang dia butuhkan saat ini adalah trigger, hanya pemicu yang bisa ada, mungkin pemicu yang lebih kuat lah. Kalau misalkan dia mau divorce, ya dia harus ada orang lain dulu yang mungkin mengisi hatinya dia, baru dia akan berusaha untuk maju atau lepas dari situasi yang sekarang. Atau orang yang memang dia pikirkan, kayak misalnya dia nih mau divorce, kemudian di sini ada faktor anak, ada faktor keluarga yang bikin dia bertahan. Nah, kalau keluarganya atau mungkin anaknya yang ngasih dorongan ke dia, mungkin dia akan langsung mengambil tindakan tersebut. Tapi di sini nanti dia akan terpaksa harus ngambil tindakan yang dia memang harus tegas ngambil tindakan gitu. Ketika waktunya udah datang dengan tepat. Di mana dia sekarang? Ada The Emperor dan ada Ace of Pentacles. Oke, untuk saat ini dia lagi sibuk membangun dirinya. Dia lagi sibuk kerja. Dia lagi memusatkan semua problemnya dia atau fokusnya dia. Jadi kayak pelariannya dia itu adalah kekerjaannya dia. Saat ini yang lagi dia bangun. Kalau misalkan dia udah pernah berumah tangga, kemudian dia divorce, ya, di sini ada yang menghalangi dia memang untuk kayak dia harus ngambil keputusan tetap. Dan ini lebih ke unsur, aku lebih ngelihatnya ini ke keluarga, ya. Sekalipun dia misalkan single sekarang, oke, aku lebih ngelihat ini adalah ke keluarga dan juga ke kerja. Maka di sini yang dia lakukan adalah dia berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan tugas-tugasnya dia. Dia kalau misalnya dia udah kerja, dia akan ngambil kerjaan yang lain lagi. Dia akan terus menutupi waktunya dia, menghabiskan waktunya dia dalam kerja. Kayak kerja keras banget dia. Finansialnya seperti apa? Dia orang yang finansialnya stabil, dia orang yang smart, dia itu orangnya mapan. Dan dia ini keras. Sebetulnya dia ini adalah orang yang keras kepala, tapi dia tidak egois. Gitu. Dia keras kepala, tapi dia nggak egois. Di hatinya dia, jadi kalau aku lihatnya dia seringkali bikin orang tuh salah paham ya. Kalau orang mungkin ngelihatnya dia kayak, dia tuh bukan orang yang akan dengerin orang lain. Nggak fleksibel. Padahal dia adalah orang atau tipe yang lebih mementingkan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Oke, bagaimana feelingnya saat ini, perasaannya dia saat ini? Oke, the end of top cycle approaches. Ya, dia hampir akan menyelesaikan semua problemnya dia saat ini. Jadi dia akan segera mendapatkan atau dia akan segera mengambil tindakan atas semua masalahnya dia. Karena aku lihat di sini dia sudah mulai udah jenuh. Kayak kalau misalkan air tuh udah mau meluap, udah mendidih banget sampai udah dia mau meluap keluar gitu. Oke. Lalu ada religious factors dan pesan dia ke kamu. Ada Akasha, your guidance is divinely guided. Oh my god, this is sweet. Oh, your love life is influenced by your religion, upbringing, and spiritual path. Mungkin ada yang beda agama di sini yang aku lihat, dan mungkin juga ada yang memang dia mencari seseorang yang satu agama sama dia cari seseorang yang bisa membimbing dia mencari seseorang yang bisa mengayomi dia di segi agama atau spiritual. Jadi dia ingin seseorang yang lebih baik dari dirinya dalam hal tersebut, terutama ini yang feminine. Oke. Di energinya ini sih memang aku lihat ada yang different culture, different lebih ke perbedaan dalam jadi kalian itu punya kesamaan tapi juga punya perbedaan yang sama. Gimana ya?
Ya kalau apa yang keluarga kamu ajarkan dan apa yang keluarganya dia ajarkan itu dasarnya itu sama, prinsipnya sama gitu. Intinya sama tapi berbeda, caranya berbeda. Atau kalau misalkan di sisi cara pandangnya yang berbeda, tapi prinsip-prinsipnya itu sama gitu. Oke. Okay? Di energi Akasha ini, your guidance is divinely guided. Jadi pesan apa yang dia ingin sampaikan ke kamu? Dia ingin bilang, wait for me, tunggu aku, I'm coming to you, I'm coming for you. Jadi saat ini dia sudah mulai sudah mulai untuk mengambil tindakan. Dia sudah mulai untuk, mungkin memutuskan untuk lebih fokus ke dirinya sendiri, untuk tidak lagi terlalu memikirkan orang lain, tidak lagi terpengaruh dengan mikirin kayak nanti ini gimana nih, nanti yang ini gimana, enggak. Tapi di sini dia berusaha untuk menguatkan dirinya untuk mengambil keputusan yang memang benar-benar yang menurut dia aku harus bisa menjadi selfish, atau untuk saat ini mungkin saatnya aku stop untuk ngelihat bagaimana nanti orang lain, tapi harus benar-benar fokus dengan ini untuk kebaikan dirinya sendiri. Jadi udah mulai berpikir untuk dirinya sendiri. Dan ini adalah hal yang cukup positif. Ini adalah hal yang sangat bagus. Oke? Dan dia sedang menuju ke arah kamu. Dia akan segera datang dalam kehidupan kamu. Itu energinya dia untuk saat ini. Oke, so congratulations file number 2. Kita lihat apa zodiaknya. Di sini ada Capricorn, ada Aries, air sign ya. Aku lihat ada Leo, Taurus, ada Virgo, Gemini, Libra, Sagittarius, and one more, Pisces. Okay, so that's all. I hope this resonates for you. If it doesn't resonate to you, it means it's not for you. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. See you in the next reading. Hello pile 3. This is your reading. Bagaimana energi dari jodoh kamu saat ini, bagaimana perasaannya dia, apa yang sedang dia pikirkan, dan apa pesannya dia ke kamu. Oke, aku ingetin ini general reading, gak akan resonate dengan semuanya ya. Kamu punya the Fool, kemudian bagaimana dia saat ini, ada Nine of Fire, dan punya the Fool lagi. Oke, jadi gimana dia saat ini? Dia lagi happy-happy. Dia lagi nggak mikirin sesuatu hal apapun. Dia lagi cuman nikmatin hidupnya dia lagi senang-senang, dia enjoying his time. Kalau misalnya dia punya banyak teman, maka dia saat ini tuh dia lagi senang ngumpul dengan teman-temannya. Kalau misalnya dia orangnya family oriented, maka dia lagi banyak meluangkan waktunya dengan keluarganya. Dia lagi kayak planning untuk mungkin nanti sehabis semua masalah ini berakhir, semoga segera ya, dia planning untuk liburan ya, kemudian lagi ngerencanain nanti kumpul dengan keluarga seperti apa. Terus di sini kayak intinya dia lagi nggak memikirkan hal yang berat, dia lagi nggak mikirin problemnya dia lagi ngejalanin hidupnya dia dengan nyaman. Dia lagi nggak ada problem sih, bukan sama sekali nggak ada problem, cuman dia orangnya easy going, jadi dia nggak mau terlalu terfokus dengan masalah yang lagi dia hadapi. Jadi dia masih punya waktu untuk melakukan hal-hal yang menurut dia itu lebih baik dia pikirkan. Kayak lebih baik dia happy-happy daripada dia harus fokus atau ya mikirin masalah-masalahnya dia yang toh dipikirkan juga itu nggak akan selesai gitu. Jadi dia saat ini lagi happy. Dibilang happy yang sampai so much happy sih enggak, cuman dia lagi enjoying his life, lagi nikmatin hidupnya dia. Kayak apa yang dia pikirkan saat ini? Ada Knight of Wands, ada Knight of Cups. Ya, saat ini dia memang lagi pengen senang-senang. Dia memang lagi ingin menikmati hidupnya dia lagi ingin melakukan apa yang dia mau, dia lagi senang ngelakuin hobi-hobinya dia kayaknya punya hobi baru yang baru dia senengin gitu, atau
hobi yang akhir-akhir ini dia lakukan, atau sebelumnya dia nggak melakukan itu, tapi kemudian dia sekarang lagi senang ke hal tersebut. Oke, di energi Knight of Wands ya, dia juga kalau lagi kerja, dia lagi giat-giatnya kerja, dan kerjanya juga lagi fine-fine aja, oke? Dan apa ya yang dia di mana dia saat ini ada apa yang dia pikirkan, di mana dia saat ini ada Temperance, ada Two of Cups. Ya emang bener-bener dia tuh lagi this person ini orang yang dia punya positive vibes, jadi punya aura yang positif. Jadi kalau orang di sekitarnya dia itu pasti bawaannya itu enjoy. Jadi bawaannya itu kalau dia lagi resah terus ketemu sama orang ini, nah dia itu orang yang bisa mencairkan suasana gitu. Ya, tapi kadang mungkin dari dirinya sendiri itu kadang yang ada yang kamu nggak sukanya ya, mungkin dia kelihatannya kayak terlalu memudahkan sesuatu hal atau kayak relax gitu, terlalu relax. Oke? Di Temperance ini juga aku ngelihatnya dia orang yang cukup sabar, udahlah gitu kan, nggak apa-apa, santai aja gitu, nanti aja gitu. Jadi dia memang bawaannya itu seperti itu, tapi bukan berarti dia orang yang males gitu, enggak, dia sendiri enggak, aku nggak ngelihat dia orang yang lazy. Oke, ada juga di sini yang untuk teman-teman yang pilih pile nomor 3, aku lihat bahwa si jodoh kamu ini dia masih muda, energetik, dan dia kayaknya berasal dari keluarga besar. Dia punya keluarga besar. Terus keluarganya juga aku lihat dia keluarganya open minded. Dan di energi Page of Cups dia itu adalah tipe orang yang kalau misalkan dia bawa temen ke rumahnya dan keluarganya itu kayaknya welcome gitu. Jadi hal yang biasa, dia punya banyak teman soalnya di sini. Aku ngelihatnya mungkin dia juga bukan tipe orang yang jenuh atau gampang bosen. Sekalipun ini lagi masa pandemik nih, dia masih punya caranya tersendiri untuk nikmatin harinya dia, untuk nikmatin waktunya dia, sekalipun dia kerja di rumah atau sekalipun dia stay at home, ya kan. Nah, dia tuh punya caranya sendiri, dan orang ini aku ngelihat dia tuh juga tipe orang yang cukup eksis di media sosial, ya. Dia masih muda sih, energinya muda, kayaknya masih pada muda yang pilih pile nomor 3, atau mungkin pasangan kayaknya si jodoh kamu ini dia bisa jadi dia lebih muda dari kamu, ataupun memang dia punya energi yang seperti itu, ya. Jadi dia nggak mau mikir, bukan nggak mau mikir yang berat-berat, bukan dia nggak mau tanggung jawab, enggak, cuman dia nggak mau terlalu mau fokuskan sesuatu hal yang memang kalau menurut dia ya masalah itu dipecahkan, bukan dipikirkan gitu. Jadi jangan sampai problem itu karena kamu punya problem terus kamu nggak bisa nikmatin hidup kamu. Nah, dia ini adalah tipe orang yang kalau kamu suka oke, kalau kamu nggak suka, aku ngelihat kamu nggak suka ya udah tinggalin gitu aja. Kalau dicuekin dia bakal stop gitu, langsung nyuekin itu kayak bener-bener nyuekin, kayak bener-bener stop communication orang ini ya. Oke, energinya dia ada hold your vision, fixed moon, ada calling your soulmate, dan pesan dia ke kamu ini ada keepers of the earth. Memang ya, dia ini orangnya relax banget. Jadi di hold your vision ini dia lagi menahan diri, bukan menahan diri dari hal-hal yang gak baik, gak, tapi dia tuh lebih kayak keinginannya dia ini kan, karena kan sekarang lagi mungkin dia gak bebas melakukan apa yang dia mau, hobi-hobinya dia, maka dia lagi kayak stop dulu, dia coba sabarin dulu, dan dia coba cari cara lain gimana dia tetap enjoy the time, kayak nikmatin waktunya dia, nikmatin hobinya dia, walaupun dia tetap stay di rumah atau dengan aman gitu. Ada calling in your soulmate. Oke, ini kayaknya dia adalah tipe orang yang banyak kenal dengan seseorang itu lewat sosmed. Dia adalah tipe orang yang percaya kalau misalkan lewat sosmed pun bisa ketemu sama orang atau bisa jadi real, atau ya dia tidak menutup kemungkinan itu. Jadi dia ada tipe orang yang gampang bergaul dan mudah mendatangkan orang lain ke dalam kehidupannya dia. Oke. Jadi kayak VJ, kayak voice jockey gitu, atau kayak orang yang seneng dengan musik. Dia kalau musik mungkin dia seneng yang musik yang kayak hip hop, terus
Dia orang yang menyenangkan, that's all. Dia teman yang menyenangkan juga. Pesannya dia untuk kamu ada keepers of the earth. You are not alone. Ancient ancestors stand beside you. Jadi, gini, kalau misalkan kamu lagi sedih saat ini, kalian yang pilih file nomor 3, kalau kamu saat ini lagi sedih, atau kalau kamu udah tahu siapa dia, dan kalian lagi nggak bersama saat ini, karena mungkin kamu jauhan sama dia dan kenal lewat sosial media atau LDR, oke? Pesannya dia ke kamu adalah you are not alone, kamu nggak sendirian, aku ada di sini gitu. Jadi kalaupun sekarang kita jauh, tapi suatu hari nanti atau nanti untuk kedepannya kita akan ketemu kok. Bukan berarti aku nggak berusaha untuk ketemu sama kamu. Kalau sekarang aku relax atau terkesan kayak menjauh atau menghindar dari pertanyaan-pertanyaan kamu kayak kapan ketemu, apa kita bisa bareng, itu bukan berarti dia nggak mempedulikan hal itu ataupun dia nggak mau. Tapi di sini katanya ada di temperance juga ini kan, sabar dulu. Oh ya, mungkin di hold your vision ini aku ngeliatnya ini adalah kamu yang udah kenal orang ini, terus kalian kayaknya lagi dipisahkan karena memang dia lagi kerjanya di luar, dan kemudian di sini dia minta kamu untuk enjoy the time. Jadi jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu banyak pikiran. Berdoa gitu. Jadi doakan dia di sini. Dia minta didoakan. Dia minta agar kamu selalu menyimpan dia dalam doa-doanya dia. So sweet. Okay, let's see the zodiac. Kita lihat zodiaknya apa. Aquarius, Taurus, Scorpio, Virgo, Gemini, Aries, Capricorn, Sagittarius. Okay, that's all. Okay, satu lagi. Cancer. Yeah. So that's all. I hope this resonates for you. If it doesn't resonate to you, it means it's not for you. Kalau nggak resonate, berarti ini bukan untuk kamu. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. See you in the next reading. Bye-bye.